Hujan awal musim turun tipis-tipis di atas Jakarta Timur, membasahi atap seng yang tua dan menetes dari ujung-ujung bumbung seperti jam pasir yang tak pernah berhenti. Di lantai 3 sebuah apartemen lawas, Adi Nugroho, teknisi pendingin udara berusia 45, terjaga oleh bunyi berderit ranjang besi dan suara angin yang menyusup lewat celah jendela. Malam itu dingin, lembab, dan sunyi seperti sebuah ruangan menahan napas. Sejak Siti Rahma, istrinya, meninggal akibat kecelakaan mobil pada 2020, rumah ini tak lagi punya suara seorang ibu. Hanya ada langkah Adi yang hati-hati dan detak jarum jam tua yang tiap malam seolah memeriksa apakah ia masih sanggup jadi ayah dan ibu sekaligus. Aisyah, putrinya, 14 tahun, dulu selalu berangkat sekolah dengan rambut terikat rapi dan pita kecil yang Adi pelajari cara mengikatnya lewat video tutorial. Belakangan, rambut itu sering kusut, mata bulatnya kehilangan sinar pagi, bibir pecah-pecah karena lupa minum, dan raportnya, yang dulu putih tanpa catatan, kini diwarnai nilai yang turun. Aisyah bilang, cuma capek belajar, tapi di pergelangan tangan kirinya Adi sempat melihat memar berwarna ungu layu, seperti bekas suatu genggaman yang tak patut diulang. Ketika Adi bertanya, anak itu tertawa kecil, menggeleng, mengalihkan pembicaraan soal tugas prakarya. Ia menambah porsi mie instan, lalu hanya makan 2 suap, mengatakan sudah kenyang. Malam-malam tertentu, Adi mendengar Aisyah terbangun tercekik isak, memegang kepala, lalu diam seperti batu melewati badai. Pagi berikutnya, di warung kopi sempit dekat Pasar Minggu, aroma robusta yang pahit menyentak Adi dari lamunannya. Kamu urusan, kata Budi Haryanto, sahabat lamanya dari STM, sembari menuang kopi dari teko bercap pudar. Kerjaan lagi berat? Adi mengusap wajah. Aku takut, jawabnya lirih. Sama Aisyah. Dia berubah. Nilainya turun. Kadang pulang gak jelas jam berapa. Aku lihat memar. Budi mengernyit, mencondongkan badan, menurunkan suara. Kalau kamu beneran khawatir, pasang kamera. Bukan buat ngintip, buat lindungi. Jakarta sekarang, kamu tahu sendiri. Adi menatap pecangkirnya, menimbang sesuatu yang, bagi dirinya sebagai ayah, terasa seperti mengkhianati kepercayaan anak. Namun rasa bersalah kalah oleh rasa takut yang menggulung seperti gelombang pasang. Aku kenal orang, lanjut Budi. Namanya Fahri. Pasang sistem keamanan untuk kantor-kantor. 1 kamera di lorong, 1 lagi tersembunyi. Kamu butuh tenang, atau butuh kebenaran? Sore itu, Adi pulang dengan kotak berisi 2 kamera kecil. 1 berbentuk mata ikan dengan night vision, 1 lagi berbentuk sensor lampu plafon. Tangannya gemetar ketika membetulkan dudukan sekrup di langit-langit kamar Aisyah. Maafkan ayah, gumamnya, entah kepada anaknya, kepada mendiang istrinya, atau kepada Tuhan yang menjadi saksi persimpangan yang tak ideal ini. Di lorong sempit yang mengarah ke kamar Aisyah, ia memasang kamera kedua menghadap jendela balkon. Tempat udara malam sering menyusup membawa bau hujan dan suara motor jauh. Malam turun cepat, Jakarta Timur berubah jadi mosaik lampu dan jalan licin. Aisyah pulang dari les, makan dalam diam, lalu menghilang ke kamar dengan alasan banyak PR. Adi duduk di kursi rotan, punggungnya menempel pada anyaman yang sudah kendur. Pukul 11:30, ia mencoba tidur. Pukul 2:04, ia terangkup pelan, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak bernama. Dari balik pintu kamar Aisyah, ia menangkap suara, klik sangat halus. Hati Adi berdegup keras. Ia menempelkan telinga, tapi yang terdengar hanya napasnya sendiri. Dengan tangan dingin, Adi meraih ponsel dan membuka aplikasi pemantau. Layar hitam putih memantul di matanya. Di kamar, Aisyah duduk di tepi ranjang, mengenakan jaket hitam, rambutnya diikat asal, bayangan wajahnya setengah tersembunyi. Ia berdiri, menoleh ke pintu sejenak, seperti memastikan dunia masih terlelap, lalu melangkah ke jendela balkon. Dalam tampilan infrared, gerakannya tampak sunyi, terukur, dan membuat darah Adi seketika dingin. Aisyah membuka kunci jendela perlahan, menggeser kaca, dan menyelinap keluar ke balkon yang sempit, tempat jemuran pakaian masih meneteskan sisa hujan. Kamera di lorong menangkap sosoknya dari sudut lain. Remang. Garis bahu kecil, langkah ragu, tangan meraih pagar balkon. Adi menahan napas ketika Aisyah memanjat melewati ambang, menuruni tangga besi darurat yang dingin dan licin. Ponsel di tangan Adi bergetar sedikit bukan karena notifikasi, melainkan karena telapak tangannya berkeringat. Ia ingin berteriak memanggil anak itu, ingin berlari membuka pintu kamar,
ingin mengakhiri semua dengan konfrontasi yang meledak. Namun separuh dirinya, yang selama ini menahannya dari kesalahan fatal, berbisik, lihat dulu. Ketahui semuanya. Jangan sampai sekali langkah, kamu kehilangannya selamanya. Di halaman parkir yang basah, sosok berjaket hitam dengan helm full face menunggu di samping motor bebek hitam. Kamera lorong memperlihatkan kepala sosok itu menengadah, seakan menghitung lantai. Aisyah muncul di bingkai, berlari kecil, menoleh kanan kiri. Helm cadangan disodorkan, ia memakainya dengan tangan gemetar lalu naik ke jok belakang. Motor menyala, lampu belakang memburat garis merah melewati gerimis. Dalam detik-detik itu, Adi menyadari sesuatu yang tak ingin diyakininya. Anaknya telah memiliki dunia malam yang tidak ia ketahui, jalan yang tak ia tempuh, dan seseorang, entah siapa, yang menjemputnya menuju gelap. Adi menurunkan ponsel, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela ruang tamu. Wajah pucat, mata bengkak, dagu bergetar. Di atas meja, foto keluarga yang sudah lama tidak diusap debunya memantulkan cahaya lampu kuning. Siti Rahma tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah awal musim berumur 7 tahun mengepang Jakarta Timur. Adi memegang membasahi atap seng yang tua dan menetes dari ujung bumbung katanya pada pasir yang tak pernah berhenti. Suaranya pecah. Di lantai 3 sebuah apartemen lawas, Adi Nugroho, tapi bagaimana cara menjaga seseorang yang setiap malam menghilang lewat jendela, bunyi berderita dibawa pergi oleh suara angin yang menyusup lewat celah jendela. Dia memutar ulang rekaman dari awal. Malam itu dingin, lembab, setiap frame adalah jarum yang menjahit ruangannya sendiri pada kain rasa bersalah. Sejak Siti Rahma, ia melihat detail yang terlewat meninggal akibat kecelakaan mobil pada jaket Aisyah macet sesaat. Rumah ini tak lagi punya suara seorang ketika mencoba menurunkannya. Hanya ada langkah Adi yang hati-hati dan determin, jarum jam tua yang tiap malam seolah memeriksa apakah ia masih sanggup jadi ayah dan ibu sekaligus. Lalu jendela, pagar, Aisyah, tangga, putrinya, motor, 14 tahun, kilat hujan. Dulu selalu berangkat sekolah dalam dengan tampilan monokrom dingin dan pita kecil yang tampak makin sederhana dan makin lewat video tutorial. Ada yang menunggu, ada yang datang, rambut itu sering kusut, ada yang mata bulatnya kehilangan sinar pagi. Ketika jam di dinding berayap karena lupa minum, dan raportnya, yang dulu putih lantai terasa goyah di bawah diwarnai nilai yang turun. Ia berjalan ke kamar Aisyah yang gelap, cuma capek belajar, gagang pintu yang masih hangat oleh tangan kirinya. Adi sempat melihat memar berwarna ungu layu. Di dalam, seperti ruangan berbau sabun yang murahan dan kertas buku tulis. Ketika Adi bertanya, di meja belajar, anak itu tertawa lembar kecil, matematika terbuka, menggeleng, sebuah kalimat pembicaraan soal tugas prakarya. Di ujung ranjang, ia menambah porsi pita rambut biru tua yang dulu lalu hanya makan Aisyah saat lomba menggambar sudah geletak sendirian. Malam-malam tertentu, Adi meraih pita itu dan mendengar Aisyah terbangun tercekik dari benda kecil itu. Ia bisa memanggil kembali tahun-tahun yang batu melewati badai. Ponsel bergetar berikutnya, di warung kopi sepi dari pasar Minggu, gimana aroma robusta yang pahit menyentuh Adi dari lamunannya. Adi menatap layar beberapa detik, kata Budi Haryanto, lalu mengetik, sahabat lamanya dari STM, aku lihat dia menuang kopi dari teko bercap pudar dengan seseorang. Kerjaan lagi berat, titik. Adi menghapus kalimat kedua yang hendak ia tulis, aku takut, bahwa lututnya jawabnya lirih, bahwa ia takut sekali sama Aisyah, bahwa ia ingin menangis, dia menggantinya dengan, besok ketemu, nilainya turun. Aku butuh bantuanmu. Kadang pulang gak jelas jam berapa. Terkirim. Aku, di balik kaca yang bermemar, Jakarta Timur tetap menyala, seolah tak pernah kehabisan listrik untuk menyalakan rahasia. Kalau kamu kembali khawatir, pasang kamera. Di sudut layar, bukan buat ngintip, waktu terus berjalan, mengukur jarak antara seorang ayah dan seorang anak yang Jakarta sekarang, kamu tahu sendiri. Ia membayangkan kemungkinan paling buruk. Adi menatap cangkirnya, cerita seperti program televisi yang tak diundang. Bagi dirinya sebagai ayah, lelaki dewasa yang mengkhianati kepercayaan anak. Pekerjaan malam di tempat yang namun tidak rasa bersalah kalah orang yang menghukum lewat ancaman seperti gelombang pasang. Adi memukul dahinya. Aku kenal orang, lanjut Budi. Jangan berasumsi, namanya Fahri sendiri. Pasang sistem keamanan untuk kantor-kantor. Ketika suara motor terdengar satu kamera di lorong, pukul 4 lewat, satu lagi tersembunyi. Adi memegang ponsel lebih erat. Kamu butuh tenang, kamera menangkap Aisyah memanjat kembali. Lebih lambat, lebih letih. Adi pulang dengan kotak berisi 2 kamera kecil. Ia terpeleset sedikit, satu berbentuk diri pada pagar, vision, meremas pergelangan tangan berbentuk sensor lampu plafon. Titik gelap memanjang gemetar ketika melambai yang dudukkan sekrup di langit-langit kamar Aisyah. Menutup jendela, maafkan ayah, beberapa detik tanpa bergerak, lalu menunduk dan masuk ke selimut. Kepada mendiang istrinya, hanya matanya yang terbuka yang menjadi saksi langit-langit yang tak ideal seperti seseorang yang ingin memeluk di lorong sempit yang mengarah ke kamar Aisyah. Ia memasang kamera kedua menghadap jendela balkon, menengadah, tempat udara malam sering masuk membawa bau hujan dan suara motor jauh. Malam ini adalah garis permulaan yang tak bisa Jakarta Timur berubah jadi mosaik lampu dan jalan licin. Dan karena telah melihat, ia tak mungkin kembali jadi orang yang lalu menghilang ke kamar dengan alasan banyak PR. Pagi nanti, ia akan menemui kursi rotan, punggungnya akan menempel pada nomor nyaman yang memasang kamera, mungkin juga seseorang yang bisa membaca jejak plat motor. Ia mencoba tidur,
Pukul 2 mengikat kembali pita biru itu pada rambut anaknya walau Aisyah dipanggil oleh sesuatu yang tak bernama akan menepis tangannya. Dari balik pintu kamar Aisyah, akan memasak mie goreng kesukaan. Ia menangkap suara, entah dimakan atau tidak. Ia akan bertanya dengan nada biasa. Pelajarannya bagaimana telinga, tapi ia akan menahan napasnya untuk meledak, untuk menuntut dengan tangan dingin, untuk menekan. Adi meraih ponsel dan karena separuh dirinya tahu. Jika salah langkah, layar hitam putih benar-benar akan kehilangan Aisyah. Di kamar, di luar, Aisyah duduk beranjang. Mengenakan jaket dari kejauhan, rambutnya diikat subuh menyelinap ke sela-sela jendela wajahnya sejanji bahwa hari baru masih mungkin. Ia berdiri, menoleh menatap pita biru di telapak tangan, seperti memastikan dunia masih terlelap. Bertahanlah, lalu melangkah ke jendela balkon. Dalam tampilan infrared, gerakannya tampak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan dan membuat ia merasa takut dan tegas pada saat yang sama. Aisyah membuka kunci jendela perlahan, tegas pada apa yang harus ia lakukan dan menyelinap keluar ke balkon yang sempit. Pagi berikutnya, tempat jemuran pakaian masih menetes menerobos celah gor dan usang. Kamera di lorong menangkap sosoknya dari sudut putrinya dari kejauhan. Remang, Aisyah masih terlelap, garis bahu kecil, tubuhnya meringkuk di balik selimut tipis. Tangan meraih pagar balkon. Rasanya ia ingin membangunkan, Adi menahan napas ketika Aisyah dan menanyakan semua hal yang membebani pikirannya. Tangga besi darurat yang dingin dan namun licin. Bibirnya terkunci. Ponsel di tangan Adi bergetar sedikit bukan satu kata yang salah bisa membuat dinding kepercayaan karena telapak tangannya berketika. Ia ingin berteriak memanggil anak itu. Di sebuah kafe kecil ingin berlari membuka pintu kamar, Adi kembali mengakhiri semua dengan konfrontasi yang meledak. Wajah Adi pucat, namun separuh dirinya sembab karena begadang. Yang selama ini menahannya dari kesalahan fatal. Aku lihat sendiri, berbisik, katanya dengan suara serak. Ketahui semuanya. Aisyah keluar tengah malam, ketemu laki-laki sampai sekali langkah, kamu kehilangannya selamanya. Dia pulang jam 4, di halaman parkir yang basah, sosok berjaket hitam dengan helm menyalakan sebatang rokok di samping motor berbisik hitam. Kita harus tahu siapa kamera lorong memperlihatkan kepala sosok itu menengadang, seakan menghitung lantai. Dia dulu Aisyah polisi, muncul di bingkai, sekarang jadi detektif swasta, menoleh kanan kiri. Dia biasa menguntit orang, helm cadangan disodorkan, ia memakainya dengan tangan gemetar lalu naik ke jok belakang. Adi menatap meja, motor menyala, giginya terkatup rapat. Lampu belakang menggurat garis merah melewati punya pilihan lain. Dalam detik-detik itu, harus tahu siapa Adi yang menyadari sesuatu yang tak ingin diakininya. Sore harinya, anaknya telah memiliki bertemu malam yang tidak ia kedai kopi di pasar jalan yang tak ia tempuh, dan seseorang, pria berusia 50-an, yang menjemputnya menuju berwajah keras. Adi menurunkan matanya tajam, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela ruang tamu. Kamu punya rekaman? Tanyanya tenang. Dagu bergetar. Adi mengangguk, mengeluarkan laptop, foto keluarga yang sudah lama tidak diusap debunya memantulkan cahaya lampu memperhatikan tanpa berkedip. Siti Rahmat tersenyum. Aisyah keluar jendela, menuruni tangga, lalu dibonceng pria bermotor. Platnya buram, tapi bisa kuperbesar, gumamnya. Aku butuh seminggu untuk melacak. Ia menoleh pada Adi, suaranya datar namun menusuk. Kalau kenyataannya lebih buruk dari yang kamu kira, kamu siap? Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan Aisyah di atas motor, wajahnya pucat, tangan meremas pergelangan yang memar. Ya Allah, bisiknya, jangan biarkan anakku hilang. 3 hari awal musim turun tipis-tipis di atas Jakarta Timur, membasahi atap seng yang tua dan menetes dari ujung-ujung di meja makan yang berantakan dengan piring belum dicuci. Adi menggenggam di lantai 3 sebuah apartemen lawas. Siapa dia? Adi Nugroho, teknisi pendingin udara napas di 45, terjaga oleh namanya Reza Saputra dan suara angin yang menyusup lewat 9 jendela. Malam itu dari SMA, lembab, dan pernah ditangkap gara-gara menjerat anak perempuan di Tangerang. Sejak bebas karena keluarganya bayar pengacara mahal. Meninggal akibat kecelakaan mobil pada 2020. Rumah ini tak lagi punya suara seorang ibu. Hanya ada langkah Adi yang hati-hati dan detak jarum jam tua yang tiap malam seolah memeriksa tapi terasa seperti sanggup jadi ayah dan ibu sekaligus. Ia ingin berlari ke rumah Reza, putrinya, menyeretnya, 14 tahun, memukulnya sampai hancur. Dulu selalu berangkat sekolah dengan rambut terikat rapi dan pita kecil yang Adi pelajari cara mengikatnya lewat video tutorial. Kalau kamu serang dia sekarang, belakangan, kamu malah kehilangan segalanya. Rambut itu sering kusut, mata bulatnya kehilangan sinar pagi, bibir pecah-pecah karena lupa minum, duduk sendirian di ruang tamunya, yang dulu putih televisi menyala tapi suaranya diwarnai nilai yang turun. Ia hanya menatap bayangan dirinya sendiri cuma capek belajar, tapi di pergelangan tangan kirinya Adi sempat melihat buku gambar warna ungu layu. Seperti bekas suatu genggaman yang tak patut diulang. Goresan tangan remaja. Ketika Adi bertanya sederhana, anak itu tertawa kecil, melangit mendung, mengalihkan pembicaraan soal tugas prakarya. Ada gambar seorang gadis kecil menambah porsi mie instan, lalu hanya makan menutup buku itu, mengatakan menahan air mata. Malam-malam tertentu, apapun yang terjadi, Aisyah terbangun ayah akan tarik kamu keluar dari neraka itu, lalu diam seperti batu melewati badai. Beberapa malam berikutnya, kamera kembali merekam pola yang sama. Di warung kopi sempit dekat pasar Minggu, Aisyah menyelinap keluar pukul 1 dini hari Adi dari lamunannya. Bertemu Reza di bawah, lalu pulang menjelang subuh dengan wajah lelah. Sahabat lamanya namun dari kali ini ada yang berbeda. Sembari menuang kopi dari teko bercap pudar, ia terjatuh di lantai sebelum naik kerjaan lagi berat. Rekaman jelas memperlihatkan lebam ungu di pergelangan tangannya. Aku takut, jawabnya Adi menatap layar, tubuhnya bergetar hebat.
Dia berubah, gumamnya. Nilainya turun. Aku tak bisa hanya menonton lagi. Kadang pulang gak jelas jam berapa. Keesokan harinya, ia menemui Agus lagi. Aku lihat memar. Mereka duduk di sudut warung sepi, mencondongkan badan. Aku sudah lihat cukup banyak suara Adi bergetar. Kalau kamu benar harus tahu kemana dia bawa pasang kamera. Agus mengangguk pelan. Aku sudah ikuti motor itu 3 malam. Jakarta mereka sekarang menuju sebuah tempat. Kamu tahu sendiri. Namanya Cafe Adi menatap cangkirnya. Menimbang ia sesuatu yang Adi dalam-dalam. Bagi dirinya sebagai ayah, itu saran pria Parubaya mengkhianati kepercayaan anak. Anak-anak di bawah umur namun rasa bersalah kalah oleh rasa takut yang menggulung. Kalau benar Aisyah dibawa ke sana. Kalimatnya menggantung. Aku kenal orang, tapi maknanya jelas. Dunia Aisyah sedang namanya Fahri. Pasang sistem keamanannya dengan kedua tangan. Satu kamera di lorong, napasnya satu lagi tersembunyi. Dunia yang ia kenal, butuh tenang, dunia sederhana seorang ayah tunggal yang hanya ingin memberi makan. Sore itu, pakaian, Adi pulang dengan kotak sekolah untuk kamera kecil. Tiba-tiba berubah menjadi ikan dengan huruf yang ia tak pernah bayangkan. Satu lagi berbentuk sensor lampu plafon. Sambil menatap foto tangannya gemetar ketika membetulkan ia bersumpah dalam hati di langit-langit kamar Aisyah. Aku gagal menjaga dia sendirian, gumamnya, tapi aku janji kepada anaknya, aku tidak akan biarkan istrinya atau kepada Tuhan yang menjadi saksi taruhannya yang tak ideal ini. Aku akan lawan. Di lorong sempit yang mengarah ke kamar itu bergelayut rendah, ia memasang kamera kedua menghadap jendela balkon. Seolah memberi tanda malam sering menyusup membawa bau hujan dan suara mengikuti langkah Agus Pranoto dari kejauhan. Malam turun cepat, mereka menyeberang jalan jadi mosaik lampu di depan sebuah bangunan kecil dengan papan kayu merah. Aisyah pulang dari les, makan dalam diam, lalu menghilang dari kamar terdengar dentuman musik. Aroma alkohol murahan bercampur asap rokok menyesakkan udara. Punggungnya menempel pada anyaman yang sudah berbisik. Masuk pelan, pukul 11 pura-pura pelanggan. Ia mencoba tidur. Jangan tunjukkan emosi. Pukul 2:45. Ia terantuk pelan. Kita harus lihat dengan mata dipanggil oleh sesuatu yang tak bernama. Adi menelan ludah. Dari balik pintu kamar Aisyah, dadanya berdentum ia menangkap suara perang. Klik, sangat halus. Begitu pintu didorong, hati Adi cahaya kuning redup menelan mereka. Ia menempelkan telinga. Suasana di dalam penuh gadis remaja hanya napas rok merah, atasan putih dengan tangan dingin, tersenyum kaku sambil menuangkan minuman ke aplikasi pemantau. Parubaya berwajah merah mabuk. Layar hitam putih memantul di matanya. Musik dangdut remix memekakan telinga. Di kamar, Aisyah duduk di tepi meja. Tawa keras bercampur kata-kata cabul. Rambutnya diikat asal, Adi menunduk, wajahnya mencoba menahan amarah yang membara di dadanya. Ia berdiri, menoleh lalu matanya terpaku, seperti memastikan dunia masih terlelap, lalu melangkah ke jendela balkon. Rambutnya diikat dalam tampilan infrared, wajahnya gerakannya tampak sunyi, terukur, tangannya gemetar ketika menuangkan minuman ke gelas seorang lelaki tambun. Aisyah membuka kunci jendela perlahan, lelaki itu mencolek pipinya dengan kasar sambil tertawa, dan menyelinap keluar ke balkon yang sempit. Ayo manis, tempat jemuran pakaian masih meneteskan sisa hujan. Senyum sedikit. Kamera di lorong menangkap botol di tangan Aisyah nyaris terjatuh. Remang. Adi meremas meja begitu kuat garis bahu kecil jarinya memutih. Langkah ragu, tangan meraihnya seakan berputar. Adi menahan yang semalam ia Aisyah memanja melewati ambang ini dipaksa melayani tangga besi darurat yang dingin dan licin. Dari balik bar, ponsel di tangan Adi bergetar sedikit bukan karena berbaju putih muncul, melainkan karena telapak tangannya berkeringat, tatapannya menusuk. Ia ingin berteriak memanggil anak gadis itu. Gadis lain berbisik ke telinga Adi sambil menuang kamar. Ini mengakhiri semua dengan konfrontasi yang meledak. Jangan macam-macam sama dia kalau yang selama ini menahannya dari kesalahan fatal. Adi menoleh, berbisik, darahnya berdesir. Hendra melangkah ke arah Aisyah, menarik jangan sampai sekali langkah, kamu kehilangannya selamanya. Di halaman parkir yang basah, sosok Aisyah menunduk dengan helm full face menunggu di samping motor bebek hitam. Pak Hendra. Kamera lorong memperlihatkan kepala sosok itu menengadah, seakan menghitung lantai. Adi ingin berdiri, ingin Aisyah muncul di bingkai, berlari kecil, tapi Agus cepat menolehkan dengan kiri. Berbisik, helm cadangan disodorkan. Ia memakainya dengan tangan gemetar lalu naik ke jok belakang. Hendra menatap sekeliling, motor menyala. Matanya sempat berhenti lampu di belakang menggurat garis merah melewati gerimis. Kamu baru ya? Dalam detik-detik itu, kayak familiar. Adi menyadari sesuatu yang tak ingin diakininya. Adi memaksa senyum kaku. Anaknya telah memiliki dunia malam yang tidak ia ketahui. Katanya tempat jalan yang tak ia tempuh. Dan seseorang Hendra mendengus, entah siapa, lalu mendekat. Yang menjemputnya menuju gelap. Kalau cuma lihat-lihat, Adi menurunkan ponsel, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela ruang tamu. Jangan tanya. Jangan ikut campur, mata bengkak, jangan sentuh kalau nggak bayar. Lalu ia pergi, menyeret Aisyah ke yang sudah lama tidak diusap debunya memantulkan cahaya lampu kuning. Mata Aisyah sempat bertemu dengan mata ayahnya. Tatapan itu, campuran ketakutan, keterkejutan, dan keputusasaan, menembus hati Adi bagai pisau. Adi terduduk kembali, tangannya menggenggam gelas sampai hampir pecah. Napasnya tersengal. Agus berusaha tetap tenang, menyuruhnya keluar sebelum emosi meledak. Di luar, udara malam lembab menusuk paru-paru. Adi menempelkan punggung ke dinding, menutup wajahnya. Ya Allah, apa yang sudah mereka lakukan ke anakku? Suaranya pecah. Agus merokok sebentar, lalu menepuk bahunya. Sekarang kamu sudah lihat sendiri. Tapi ini baru awal. Kita butuh rekaman lebih. Kalau mau jatuhkan mereka,
Kita harus main dengan kepala dingin. Hujan awal musim turun tipis-tipis di atas Jakarta Timur. Di layar ponselnya, yang tua dan wajah Aisyah terus bumbung seperti jam pasir. Ia masih bisa mendengar suara pecahan botol. Di lantai melihat sebuah apartemen lawas. Dipaksa menuang minuman dengan senyum yang dipelintir pendingin udara berusia 45. Terjaga oleh bunyi berderit ranjang besi dan suara angin yang seperti lewat celah jendela. Adi bersumpah, cepat atau lambat, dan sunyi seperti sebuah ruangan menahan napas. Keesokan paginya, sejak Siti Rahma, Adi duduk berhadapan dengan Aisyah di meja meninggal makan. Akibat kecelakaan mobil pada 2020. Nasi goreng di piring hampir rumah ini tak lagi punya suara seorang ibu. Kamu pulang lalu semalam, ada langkah Adi yang hati-hati pelan, dan detak jarum jam tua yang tiap malam seolah memeriksa apakah Aisyah ia masih terdiam, jadi ayah lalu menjawab singkat, aku bareng teman sekolah, Nina, putrinya, 14 suaranya tahun, datar, dulu selalu berangkat sekolah dengan rambut terikat rapi dan Adi menatapnya lama, Adi pelajari cara mengikatnya lewat video ayah tutorial. Lihat semua. Belakangan, tapi lidahnya kaku. Rambut itu sering kusut. Ia hanya mengangguk, kehilangan sinar menahan badai di dalam bibir dada. Pecah-pecah karena lupa minum. Ketika Aisyah masuk kamarnya, Adi duduk lama menatap pintu yang tertutup. Kini diwarnai nilai yang turun. Tahu, malam berikutnya pola itu akan terulang. Cuma capek belajar, dan ia harus siap. Tangan kirinya bukan hanya sebagai seorang ayah berwarna ungu layu, tapi sebagai seorang pria yang bergenggaman melawan kegelapan. Malam-malam berikutnya terasa panjang dan itu tertawa kecil. Adi Nugroho duduk mengalihkan pembicaraan soal menatap layar laptop yang penuh rekaman dari kamera. Ia menambah porsi mie instan. Lalu hanya file menjadi bukti betapa anaknya sudah kenyang. Aisyah semakin terjerat ke dalam lingkaran yang kotor. Adi mendengar Aisyah terbangun tercekik-isak. Di satu video, memegang kepala. Ia melihat Aisyah pulang dengan langkah seperti batu melewati badai. Bibir pecah-pecah, matanya berikutnya. Di warung kopi di video lain, Pasar Minggu, ia menangkap aroma robusta yang pahit sebelum Adi dari melambangkan wajah ke bantal. Kamu kurusan, Adi menutup Budi Haryanto, dadanya serasa lamanya dari STM, sembari menuang kopi dari teko membawa hasil pengintaian. Kerjaan lagi berat. Aku sudah ikuti motor itu. Adi mengusap wajah. Bukan cuma ke kafe Angin Merah. Aku takut. Jawabnya mereka juga berhenti di beberapa rumah kos sama dan Aisyah. Tempat sepi. Dia polanya jelas. Nilainya turun. Reza memanipulasi Aisyah kadang dengan pulang rayuan, gak jelas jam berapa. Lalu memaksa dia masuk ke lingkaran Hendra. Aku lihat memar. Adi mengernyit. Budi mengernyit. Rayuan apa? Mencondongkan badan. Menurunkan mengeluarkan rekaman audio. Kalau kamu beneran khawatir, suara Reza terdengar manis, penuh drama. Bukan sayang, buat ngintip, aku punya hutang 150 juta. Buat lindungin. Kalau aku nggak bayar, Jakarta sekarang, aku dibunuh. Kamu tahu sendiri. Kamu satu-satunya orang Adi yang bisa nolong cangkirnya, menimbang sesuatu. Lalu suara Aisyah bagi dirinya sebagai ayah kering. Terasa seperti mengkhianati kepercayaan anak. Aku akan coba. Namun rasa bersalah kalah oleh rasa takut yang menggulung seperti gelombang pasang. Hatinya koyak. Aku kenal ternyata orang. Reza memanfaatkan kelembutan hati anaknya. Namanya Fahri. Menjual kisah palsu tentang sistem keamanan untuk kantor-kantor. Menjerat Aisyah dalam jebakan rasa iba. Satu kamera di lorong, Agus menatapnya dingin. Kamu butuh predator? Atau butuh kebenaran. Modus klasik, gadis remaja tanpa ibu, Adi pulang dengan kotak berisi dua kamera kecil. Mudah percaya. Satu berbentuk mata ikan dia tahu cara menguasai pikiran korban. Satu lagi berbentuk sensor lampu plafon. Beberapa hari kemudian, tangannya gemetar ketika menjulurkan dudukan sekrup di langit-langit kamar Aisyah. Ia mendatangi kantor polisi di Jalan Kemaafkan Ayah. Gumamnya, seorang petugas perempuan kepada anaknya, Bribtu Ayu Maharani istrinya, menerima laporan. Atau kepada Tuhan yang menjadi saksi persimpangan yang tak ideal ini. Rekaman video, di lorong sempit yang mengarah ke kamar Aisyah, ancaman tersembunyi. Ia memasang kamera kedua menghadap jendela balkon. Namun Ayu menggeleng. Tempat udara malam sering menyusup membawa bau hujan dan suara motor jauh. Anak usia 14 tahun harus ada bukti pemaksaan jelas. Jakarta Timur berubah video ini tidak cukup dan jalan licin. Korban sendiri Aisyah harus buat laporan resmi. Makan dalam diam, Adi lalu menghilang ke kamar dengan jadi anak saya harus dipaksa di depan mata dulu baru kalian bergerak. Adi duduk di kursi rotan. Punggungnya menempel pada anyaman yang sudah kendur. Kami hanya jalankan pukul 11:30. Ia mencoba tidur dengan amarah membara. Pukul 2:04. Ia terangkat pelan. Agus seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak bernama. Ia menghela napas. Dari balik pintu kamar Aisyah, ia menangkap suara tanpa tekanan publik sangat halus. Polisi tidak akan bertindak. Hati Adi berdegup keras. Mereka lindungi yang kuat. Ia menempelkan telinga. Adi meninju dinding. Tapi yang terdengar hanya merembes di buku jarinya. Dengan tangan dingin, kalau hukum diam, Adi meraih ponsel dan membuka aplikasi pemantau. Sementara itu, layar hitam putih kondisi Aisyah makin rapuh. Di kamar, suatu malam, Aisyah duduk mendengar suara air di kamar mandi. Jaket hitam, rambutnya diikat asal, mendobrak pintu, bayangan wajahnya dan menemukan Aisyah terduduk di lantai. Ia bergelangan tangannya menoleh ke pintu sejenak. Seperti memastikan dunia masih terlelap, bisiknya lalu melangkah ke jendela balkon. Ayah pasti benci dalam tampilan infrared, gerakannya tampak sunyi, menekan luka dengan handuk, dan membawanya ke rumah sakit dengan pakaian penuh darah. Aisyah membuka kunci jendela selam Ciputat, menggeser kaca, berhasil menyelamatkan dan menyelinap keluar ke balkon yang sempit. Seorang psikolog anak bernama Maya Dewi datang mendampingi. Kamera di lorong menangkap sosoknya dari sudut lain. Tapi dia masih bisa pulih. Garis bahu yang kecil dibutuhkan adalah rasa aman dan bukti kuat untuk meraih pagar mereka yang menghancurkan hidupnya. Adi menahan napas ketika Aisyah memanjat melewati ambang. Adi duduk di bangku rumah sakit, tangga besi darurat yang tangan putrinya yang terhubung infus. Ponsel di tangan Aisyah membuka mata perlahan bukan karena notifikasi,
Aku capek karena telapak tangannya berkeringat. Aku takut semua orang ingin berteriak memanggil anak itu. Adi ingin berlari membuka pintu air kamar, mata jatuh ke ingin punggung mengakhiri putrinya. semua dengan konfrontasi yang meledak. Kamu nggak salah. Namun separuh dirinya Mereka yang salah. Yang selama ini menahannya Ayah dari kesalahan janji, fatal. Apapun caranya, ayah ayah akan akan selamatkan kamu. Ketahui semuanya. Besok paginya, Adi Jangan kembali sampai menemui sekali Agus. langkah, Kamu kehilangannya dengan suara selamanya. serak tapi tegas, ia Di halaman berkata, parkir yang basah, aku sudah kehilangan sosok istriku. berjaket hitam dengan helm full face Aku tidak akan di samping kehilangan motor anakku bebek juga. hitam. Kalau Kamera hukum lorong menutup mata, memperlihatkan kepala kita sosok akan itu buka menengadah semuanya ke publik, seakan menghitung lantai. Bantu aku, Gus. Aisyah muncul di bingkai, kita butuh berlari bukti yang kecil, lebih kuat, menoleh kanan kiri. Bukti yang tidak bisa helm dibantah cadangan siapapun. disodorkan, Ia memakainya Agus dengan menatapnya tangan lama, gemetar lalu naik lalu ke jok mengangguk. belakang. Mobil Baik. menyala, lampu belakang Tapi memberat bersiaplah. garis merah melewati gerimis. Begitu kita masuk lebih Dalam dalam, detik-detik itu, jalan pulang Adi tidak ada menyadari lagi. sesuatu yang tak ingin diakininya. Hujan deras mengguyur Anaknya Jakarta telah memiliki Timur dunia malam malam itu, yang tidak ia menambah ketahui, dingin yang menusuk jalan tulang. yang tak ia tempuh, dan Di ruang seseorang, tamu rumah sakit, entah siapa, Adi duduk ia sendirian. menjemputnya menuju gelap. Seragam kerjanya Adi basah oleh menurunkan darah yang ponsel, sudah mengering, menatap wajahnya bayangannya pucat sendiri tak di kaca tidur jendela ruang berhari-hari. tamu. Di balik Wajah pintu kaca, pucat, mata Aisyah masih bengkak, terbaring lemah, dagu bergetar. lengannya diperban, di atas Wajahnya meja, pucat tapi masih foto bernapas. keluarga yang sudah lama tidak diusap Alhamdulillah, tubuhnya memantulkan cahaya bisik lampu Adi. kuning. Namun Siti hatinya Rahmat tetap tersenyum. bergetar oleh rasa bersalah. Keesokan paginya, Maya Dewi, psikolog anak, datang ke ruang rawat. Suaranya lembut tapi tegas. Pak Adi, anak Bapak jelas trauma berat. Ada bekas sayatan lama di pergelangan tangannya. Ini bukan percobaan pertama. Adi menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku gagal jadi ayah, Bu. Aku terlalu sibuk menunggu bukti, sementara anakku hampir mati. Maya menyentuh bahunya, belum terlambat. Tapi Bapak harus menguatkan diri. Jangan lagi sendiri, cari bantuan. Adi mencoba jalur hukum sekali lagi. Ia datang ke kantor polisi membawa flash disk penuh rekaman kamera tersembunyi. Aisyah keluar malam, pulang dengan lebam. Petugas yang sama, Bribtu Ayu Maharani, menonton sekilas lalu berkata, "Maaf Pak, ini belum cukup. Tidak ada bukti eksplisit pemaksaan. Tanpa laporan korban, kami tidak bisa bertindak." Adi mengepalkan tinju. Anak saya baru 14 tahun. Dia jelas diperas dan dipaksa. Ayu menatapnya datar, prosedurnya begitu. Kalau ada bukti lebih lanjut, silakan kembali. Adi keluar dari kantor itu dengan tubuh gemetar, menahan amarah yang hampir meledak. Agus yang menunggu di luar menepuk bahunya. Aku sudah bilang, Di. Sistem ini sering tutup mata. Tanpa tekanan publik, mereka tidak akan bergerak. Adi mendesis, kalau begitu kita buat mereka mendengar. Lewat media. Malam itu, saat Aisyah tidur di rumah sakit, Adi duduk di samping ranjang. Ia menggenggam tangan putrinya, berbisik, "Maafkan ayah, nak." Polisi menolak, tapi ayah nggak akan berhenti. Kamu harus tahu, kamu nggak sendirian. Aisyah membuka mata. Hujan awal musim turun air matanya di atas Jakarta Timur. Kalau video itu tersebar, tua dan menetes semua orang akan benci benci aku. bumbung seperti jam pasir yang Aku tak pernah malu, berhenti. ayah. Di lantai 3 Adi sebuah membawa apartemen nyarat, lawas, suara Adi parau. Nugroho, Tidak, teknisi sayang. pendingin udara berusia 45. Tidak ada yang boleh terjaga membuatmu oleh merasa bunyi kotor. berderit ranjang besi dan suara angin Kamulah yang korban, menyusup lewat celah dan jendela. ayah akan lawan mereka. Malam itu dingin, beberapa hari lembab, setelah kejadian, dan sunyi seperti Adi sebuah bertekad ruangan mencari menahan bukti napas. yang lebih kuat. Sejak Siti Ia Rahma menemui Irfan Maulana, istrinya, pemilik meninggal toko akibat elektronik kecelakaan kecil di mobil pada Ciputat. 2020. Aku Rumah butuh ini kamera tak lagi tersembunyi punya suara seorang ibu yang bisa rekam jelas hanya suara ada dan langkah gambar, Adi yang hati-hati kata dan detak Adi. jarum jam tua yang tiap malam Irfan seolah menatapnya memeriksa lama, apakah ia masih lalu sanggup mengeluarkan menjadi ayah dua dan kamera ibu kancing sekaligus. beresolusi tinggi. Aisyah, rekamannya Putrinya, langsung tersimpan di 14 kartu tahun, memori. Dulu selalu berangkat bisa sekolah tahan dengan 3 rambut jam. terikat rapi dan pita kecil yang Adi Hati-hati, pelajari cara mengikatnya lewat video tutorial. Orang-orang macam itu berbahaya. Belakangan, rambut itu Adi sering mengangguk, mengangguk, kalau kalau perlu perlu nyawa nyawa saya saya jadi jadi taruhannya. Tak Bibir apa. pecah-pecah karena lupa minum, Yang penting dan anak saya raportnya, selamat. yang dulu putih tanpa Malam catatan. berikutnya, Kini Adi diwarnai menjahit nilai kamera yang kecil turun ke kancing bajunya. Aisyah bilang, ia berlatih Cuma capek bicara di belajar, depan cermin, tapi di melatih pergelangan tangan ekspresi kirinya agar Adi tampak sempat biasa melihat meski memar hatinya berwarna terbakar. layu. Seperti bekas Agus suatu menemaninya genggaman dari yang tak jauh, patut diulang. siap masuk jika keadaan Ketika darurat. Adi bertanya, anak Ingat, itu tertawa kecil, jangan terpancing menggeleng, emosi. mengalihkan pembicaraan Kita perlu soal rekaman, tugas prakarya, bukan perkelahian. Ia pesan menambah Agus. porsi mie instan, Hari lalu hanya itu makan menjadi dua awal suap, dari langkah baru. mengatakan sudah Bukan kenyang. lagi hanya sebagai seorang ayah Malam-malam yang berduka, tertentu, tetapi Adi sebagai mendengar seorang Aisyah pejuang terbangun yang siap tersikik-isak, menantang kejamnya memegang sistem dan kepala, orang-orang yang lalu bersembunyi diam di seperti balik batu kegelapan melewati badai. Malam itu, Pagi berikutnya, Jakarta seperti di warung kota kopi tanpa sepi tidur. dekat Pasar Minggu, Jalanan aroma basah robusta oleh yang hujan pahit sore, menyita Adi dari lampu neon lamunannya. berkilau di atas trotoar. Kamu kurusan,
kata Adi Budi Nugroho Haryanto, mengenakan jaket sahabat panjang lamanya kusam, dari STM, kancing bajunya sembari kini menuang menyimpan kopi kamera dari kecil teko yang bercap dijahit rapi rapi oleh tangannya sendiri. Kerjaan lagi berat, Ia melangkah menuju kafe angin Adi merah, mengusap wajah. jantungnya berdegup cepat. Aku takut, Agus jawabnya Pranoto lirih. sudah menunggu di mobil yang Sama diparkir di Aisyah. seberang jalan. Dia Begitu berubah. kamu kasih kode, aku Nilainya masuk. turun. Ingat, kadang pulang Rekam gak sebanyak jelas jam mungkin. berapa. Jangan terpancing emosi. Pesan Aku Agus lihat lewat memar. earphone kecil. Budi mengernyit, Adi hanya mengangguk, mencondongkan lalu badan, menyeberang. menurunkan suara. Di dalam, Kalau suasana kamu beneran seperti biasa, khawatir, pasang musik keras, kamera, asap rokok, bukan bukan para para lelaki lelaki paruh baya. di Gadis-gadis remaja lindungin. berwajah letih berlalu lalang, Jakarta sekarang, menuangkan minuman kamu dengan tahu senyum sendiri. palsu. Adi Di menatap antara mereka, cangkirnya, Adi melihat menimbang Aisyah. sesuatu yang, bagi dirinya Wajahnya sebagai pucat, ayah, matanya terasa kosong, seperti mengkhianati tangannya kepercayaan gemetar anak. saat menuangkan minuman ke gelas Namun pelanggan. rasa bersalah kalah oleh rasa takut Adi yang menggertakkan menggulung gigi, seperti gelombang pasang. menahan diri agar tidak berlari Aku kenal menghampiri. orang, Lanjut Budi. Kamera kancing di bajunya merekam namanya setiap detik, Fahri. setiap kata. Pasang sistem keamanan Tak untuk lama, kantor-kantor. Reza Saputra muncul di bar. Satu kamera di lorong, jaket satu kulit lagi hitam, tersembunyi. rambut kecoklatan, Kamu butuh rokok tenang, di bibir, atau butuh tawanya kebenaran. sinis. Sore Di sebelahnya, Adi pulang Hendra dengan kotak Wibowo, berisi dua kamera manajer kecil. besar bertubuh Satu tambun, berbentuk mata menyerahkan ikan dengan amplop amplop tebal. Satu lagi berbentuk Suara sensor mereka lampu jelas plafon. terekam. Tangannya Anak itu nurut gemetar banget ketika sekarang, membetulkan dudukan ujar skrup Reza di sambil langit-langit terkekeh. kamar Aisyah. Bagus, maafkan Balas ayah, Hendra. gumamnya. Entah Tapi kepada ingat, anaknya, jangan sampai kepada dia mendiang buka mulut. Istrinya, atau kepada Kalau Tuhan ada yang masalah, menjadi saksi persimpangan bersihkan, yang tak ideal ini. Aku lempar semua ke kamu. Di lorong sempit yang mengarah ke kamar Reza Aisyah, tertawa puas. ia memasang kamera kedua menghadap Tenang, jendela balkon. dia pikir aku punya Tempat hutang ke udara mafia. malam sering menyusup membawa bau Dia hujan dan ketakutan. suara motor jauh. Dia rela apa Malam saja. turun cepat. Jakarta Adi Timur meremas berubah meja, jadi mosaik lampu wajahnya dan tegang, jalan licin. Tapi ia tetap duduk. Aisyah membiarkan les, kamera merekam makan semuanya. dalam diam, lalu menghilang pojok ke kamar ruangan, dengan alasan banyak seorang PR. pelayan pria berusia 30-an. Adi duduk di kursi Fahrul rotan, Akbar, punggungnya diam-diam menempel pada memperhatikan. anyaman yang sudah kendur. Saat melewati Adi, pukul 11 ia lewat berbisik, 30, Pak, ia mencoba tidur. hati-hati. Pukul 2 kurang Hendra seperempat, punya orang ia yang terantuk ngawasin. pelan, seolah dipanggil Kalau oleh curiga, sesuatu yang tak bernama. Bapak bisa hilang. Dari balik pintu Adi kamar menoleh Aisyah, cepat. ia menangkap suara, Kamu kenal klik, anak-anak sangat di sini? halus. Fahrul Adi mengangguk berdegup pelan, keras. Adik saya dulu juga korban. Ia menempelkan telinga, kalau Tapi Bapak yang butuh terdengar saksi, hanya napasnya sendiri. Saya siap bantu. Dengan tangan dingin, Kata-kata itu Adi menusuk meraih hati Adi ponsel dan seperti membuka cahaya aplikasi kecil di pemantau. tengah gelap. Layar Malam hitam itu, putih memantul di rekaman matanya. penuh percakapan antara Reza Di dan kamar, Hendra berhasil Aisyah ia simpan. duduk di tepi ranjang. Suara Suara tawa tawa mereka, mereka, hitam, ancaman, rambutnya diikat asal, dan bukti uang bayangan berbayangan. wajahnya setengah Semua tersembunyi. terekam jelas. Ia berdiri, Adi keluar dari kafe menoleh ke dengan pintu langkah sejenak, goyah, seperti wajahnya memastikan pucat dunia tapi matanya masih terlelap, menyala, lalu melangkah ke jendela Agus balkon. menghampiri. Dalam tampilan Itilan dapat infrared, semuanya, gerakannya tampak sunyi, Adi mengangguk, terukur, menunjukkan dan kamera membuat kecil darah yang Adi masih seketika menyala. dingin. Ya, Aisyah membuka kunci jendela wajah perlahan, jelas, menggeser suara jelas, kaca, dan menyelinap keluar tidak ke ada balkon yang yang bisa sempit. menyangkal ini. Tempat jemuran pakaian masih Namun meneteskan Agus sisa memperingatkan, hujan. Jangan dulu ke polisi. Kamera di lorong menangkap sosoknya. Mereka Mereka bisa bisa menutup menutup bukti kalau Hendra punya koneksi. Remang. Kita Garis butuh bahu kecil, media. langkah ragu, Publikasi tangan yang meraih keras. pagar balkon. Aku akan hubungi Adi menahan jurnalis napas ketika investigasi Aisyah yang memanjat bisa melewati dipercaya. ambang, menuruni tangga Adi besi menatap darurat jalan yang yang basah dingin oleh dan hujan. licin. Genggamannya kaku Ponsel di di tangan kantong Adi jaket. bergetar sedikit bukan Dalam karena kepalanya, notifikasi. Ia mendengarkan melainkan suara karena telapak putrinya tangannya berbisik di rumah berkeringat. sakit. Kalau video Dia itu ingin tersebar, berteriak memanggil aku anak malu, itu, ingin berlari membuka pintu kamar, air matanya Ingin jatuh mengakhiri tanpa semua ia dengan sadari. Konfrontasi yang meledak. Maafkan ayah, namun separuh Nah, dirinya, yang selama ini jalan menahannya dari satu-satunya. kesalahan fatal. Demi Berbisik, menyelamatkanmu, lihat dulu. ayah akan bongkar semuanya. Ketahui semuanya. Malam itu, jangan sampai Adi pulang sekali dengan langkah, perasaan campur kamu aduk. kehilangannya Takut, selamanya. Marah, tapi di juga halaman ada parkir yang secercah basah, harapan. Sosok berjaket Untuk hitam pertama dengan kalinya helm full sejak face lama, menunggu di samping ia motor merasa bebek sedang hitam. bergerak menuju kebenaran. Kamera lorong Bukan hanya memperlihatkan menonton dari kepala balik sosok layar. itu menengadah. Seakan Dan ia menghitung tahu, lantai. perjuangan ini baru dimulai. Aisyah muncul di bingkai. Pagi Berlari itu, kecil, Adi menoleh Nugroho kanan duduk di kiri. sebuah kedai kopi kecil membawa Helm cadangan berisi disodorkan laptop dan 3 USB. Ia USB. memakainya dengan tangan gemetar lalu naik ke Di depannya, jok belakang. Seorang wanita berambut pendek motor dengan menyala, mata tajam membuka lampu buku belakang catatan. membuat garis merah melewati Dialah gerimis. Mutia Ramadhani. Dalam Jurnalis detik-detik investigasi yang Adi namanya menyadari pernah sesuatu mengguncang yang kota tak ini ingin diakininya. karena membongkar jaringan Anaknya telah memiliki anak. dunia malam yang tidak ia ketahui. Mutia menatap Adi jalan tanpa yang tak ia basa-basi. tempuh, dan seseorang. Kamu ayahnya Entah Aisyah, siapa, yang menjemputnya menuju Adi gelap. mengangguk pelan. Adi menurunkan Ya. ponsel, menatap Dan bayangannya aku sudah sendiri siap di kaca melakukan apa jendela ruang saja. tamu. Adi Wajah menyerahkan pucat, semua bukti, mata bengkak, rekaman video dagu dari kamera bergetar. tersembunyi, Percakapan di atas audio meja, antara Reza dan foto Hendra, keluarga yang sudah lama foto-foto tidak lebam di diusap pergelangan debunya tangan memantulkan Aisyah, cahaya lampu serta kuning. keterangan dari Fahrul Siti Akbar Rahmat yang siap tersenyum. jadi saksi. Mutia menonton beberapa menit rekaman itu, alisnya berkerut. Suara Hendra terdengar jelas, kalau ada masalah, aku bersihkan semua dan salahkan anak itu. Mutia menutup laptop dengan tegas. Ini
ini cukup untuk mengguncang satu kota. Aku akan tulis liputan utama. Tapi kamu harus tahu, begitu ini terbit, kamu dan anakmu dalam bahaya. Mereka akan melawan balik, keras.
Adi menatap matanya, suaranya berat tapi mantap. Aku tidak peduli. Yang penting anakku selamat. Hujan awal musim turun tipis-tipis, headline besar muncul di halaman depan koran nasional, membasahi atap seng yang tua dan eksploitasi anak di kafe angin merah seperti jam pasir yang tak pernah berhenti. Jakarta. Di lantai foto kabur wajah Reza dan Hendra terpampang, Adi Nugroho, lengkap dengan teknisi pendingin udara berusia 45, media sosial meledak, bunyi berdetak besi dan suara angin yang menyusup lewat celah komentar jendela. Membanjiri, menuntut aparat bertindak, lembab, dan kanan publik begitu kuat hingga polisi tak bisa lagi berdiam. Sejak Siti Rahma, sore itu, istrinya, pasukan polisi bersenjata mobil pada 2020, rumah ini tak lagi punya suara seorang kamera televisi hanya ada langkah Adi yang hati-hati dan detak jarum jam wartawan yang berdesakan di depan garis polisi. Apakah ia masih sanggup jadi ayah dari dalam kafe sekaligus? Gadis-gadis remaja berhamburan keluar, putrinya, sebagian menangis, 14 tahun, sebagian menutupi wajah sekolah dengan rambut terikat rapi dan total 14 anak di bawah umur berhasil diselamatkan tutorial. Di tengah kekacauan, rambut itu sering kusut, digiring keluar bulannya borgol di tangannya. Bibir pecah-pecah merah padam, ia berteriak, kalian semua akan menyesal. Kini diwarnai punya orang kuat di belakangku. Aisyah bilang, wartawan berteriak, cuma capek belajar, lampu kamera menyala, tapi di pergelangan tangan kirinya polisi tetap mendorongnya masuk berwarna Melayu. Seperti bekas Reza Saputra juga berhasil ditangkap. Wajahnya pucat ketika Adi bertanya, tatapannya liar mencari jalan kabur, menggeleng, mengalihkan semua mata dunia kini tertuju padanya. Ia menambah porsi mie instan, Adi menonton hanya makan 2 suap, Aisyah mengatakan sudah kenyang. Putrinya terisak, malam-malam wajah dengan kedua tangan. Adi mendengar Aisyah terbangun tercekik-isak, mereka ditangkap. Suaranya seperti batu melewati badai. Adi memeluknya erat. Pagi berikutnya, di warung kopi sempit dekat pasar Minggu, berkat keberanian yang bertahan, Adi dan mereka tidak bisa lagi menyakitimu. Kamu kurusan, dan bukan cuma kamu, banyak anak lainnya dari terselamatkan. Sembari menuang kopi dari teko bersama di bawah ayahnya, kali ini bukan karena putus asa, tapi karena beban berat mulai terangkat. Aku takut, hari-hari berikutnya, jawabnya lirik. Pengadilan segera dibuka sama Aisyah. Jaksa menuntut Hendra dan Reza dengan pasal eksploitasi anak, nilainya turun, perdagangan manusia, kadang pulang gak jelas jam berapa. Media terus meliput, masyarakat mengikuti setiap sidang. Budi mengernyit, Adi duduk di bangku pengunjung badan, menggenggam tangan Aisyah. Kalau kamu benar khawatir, Hendra menatapnya dengan mata penuh kebencian. Bukan buat ngintip, namun Adi tak lagi gentar. Buat lindungin. Ia sudah melewati titik terendah. Jakarta sekarang, kamu tahu berdiri sebagai seorang ayah yang melawan. Adi menatap kecangkirnya, bukan hanya demi anaknya, menimbang sesuatu tapi demi semua anak yang bagi dirinya sebagai ayah. Terasa untuk pertama kalinya setelah percayaan anak. Adi bisa menarik rasa bersalah kalah oleh rasa takut yang menggulung jauh di lubuk hatinya. Ia tahu perjalanan belum selesai. Lanjut Budi. Aisyah masih harus sembuh, namanya Fahri. Dan luka batin butuh waktu lebih panjang dari sistem keamanan untuk kantor-kantor. Namun setidaknya, satu kamera ini mereka menang satu lagi tersembunyi. 3 bulan setelah penggerbekan kafe angin merah, atau butuh kebenaran, Jakarta Timur perlahan kembali ramai dengan ritme sehari-hari. Adi pulang dengan kotak berisi 2 kamera kecil. Namun bagi Adi Nugroho dan berbentuk mata ikan dengan kota itu hanya meninggalkan satu lagi berbentuk sensor lampu plafon. Mereka memutuskan pindah ke Lembang. Tangannya gemetar ketika membetulkan dudukan Jawa Barat di langit-langit jauh dari hiruk pikuk ibu kota. Maafkan ayah, rumah kecil berdinding kayu dan atap kepada anaknya menjadi tempat tinggal baru mereka. Atau kepada Tuhan yang menjadi saksi persimpangan udara segar bercampur aroma tanah basah dan suara burung pagi. Di lorong sempit yang mengarah ke klakson dan lampu neon kota. Ia memasang kamera kedua menghadap Adi menjual semua peralatan lamanya sebagai teknisi membawa bau hujan dan suara motor jauh. Cukup sudah. Ya, malam turun cepat pada dirinya sendiri. Jakarta Timur berubah jadi mosaik lampu bekerja paruh waktu sebagai pengantar surat di desa. Aisyah pulang dari sambil belajar memasak hidangan sederhana untuk lalu menghilang ke kamar dengan alasan banyak PR. Ia menyiapkan coklat panas dan sepiring nasi goreng seadanya. Punggungnya menempel pada anyaman yang sudah Aisyah duduk di beranda. Rambutnya dibiarkan terurai, matanya memandang pegunungan Tangkuban Perahu di kejauhan. Ia terantuk pelan, wajahnya masih dipanggil oleh sesuatu tapi tatapannya mulai tenang. Dari balik pintu kamar Aisyah, Adi membawa 2 cangkir coklat panas, sangat halus. Hari ini ayah masak spesial. Adi berdegup keras. Tumis ayam jamur, ia menempelkan telinga sambil tersenyum. Tapi yang terdengar hanya napasnya sendiri. Aisyah menoleh, bibirnya melengkung tipis. Adi meraih ponsel dan membuka hari lalu pemantau. Ya, jawabnya layar hitam putih memantul di matanya. Tawa itu, di kamar yang dulu hilang, Aisyah duduk di tepi ranjang kembali terdengar. Mengenakan jaket hitam, Adi terdiam sejenak, diikat asal, hatinya hangat. Bayangan wajahnya setengah tersembunyi. Alhamdulillah. Ia berdiri. Hari-hari berikutnya, menoleh ke pintu sejenak. Aisyah kembali seperti memastikan dunia masih terlelap. Buku sketsanya lalu melangkah ke jendela pemandangan desa, ladang dalam hijau, tampilan infrared dan matahari gerakannya tampak sunyi. Suatu sore, dia memberikan sebuah halaman pada ayahnya. Aisyah gambar pensil sederhana perlahan, seorang gadis kecil duduk meringkuk di bawah hujan, keluar ke balkon dan seorang pria berdiri di tempat jemuran pakaian memegang payung sisa hujan. Di bawah kamera di lorong menangkap sosoknya. Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Remang. Adi menatap lama garis bahu kecil, matanya berkaca, tangan meraih pagar balkon. Ini indah sekali, bisiknya. Adi menahan napas ketika Aisyah memanjat melewati ayah lihat, menuruni tangga besi darurat yang dingin dan licin. Aku cuma ingin tangan Adi bergetar sedikit bukan karena notifikasi.
Melainkan Beberapa karena minggu telapak kemudian, tangannya berkeringat. Mutia Ramadhani mengirim surat. Ia ingin berteriak memanggil anak Isinya, ingin Hendra berlari Wibowo dan dan Reza Reza Saputra resmi ingin ditahan mengakhiri dan semua menunggu dengan konfrontasi yang meledak. Rekaman yang diberikan Namun separuh Adi dirinya, menjadi bukti kunci yang selama ini menahannya dari 14 kesalahan anak fatal. berhasil diselamatkan, Berbisik, termasuk lihat adik dulu. Fahrul Akbar, saksi Ketahui yang dulu semuanya. memberanikan diri bersuara. Jangan sampai sekali langkah, Nyawa telah diselamatkan kamu karena kehilangannya Bapak tidak selamanya. menyerah. Tulis Mutia. Di halaman parkir yang basah, Adi membaca sosok surat itu berjaket pelan, hitam dengan lalu handphone menatap face menunggu putrinya. di samping motor bebek hitam. Kamu lihat, Nak, kamera lorong memperlihatkan bukan kepala cuma sosok kita yang itu selamat. menengadah. Seakan menghitung Banyak lantai. anak lain juga bebas. Aisyah muncul di bingkai, Aisyah menutup mata, berlari kecil, setetes menoleh air kanan mata jatuh kiri. tanpa suara. Helm cadangan Sore disodorkan, mereka berjalan memakainya beriringan dengan di jalan gemetar desa, lalu naik ke jok melewati belakang. kebun teh hijau yang berkilau Motor bersinari menyala, matahari sore. lampu belakang menggurat garis Angin merah berhembus melewati lembut, gerimis, membawa aroma tanah Dalam basah. detik-detik itu, Adi Aisyah menyadari menggenggam sesuatu yang tak tangan ingin ayahnya diyakininya. tanpa berkata Anaknya telah apa-apa. memiliki dunia malam yang tidak ia Diam itu ketahui. sudah cukup untuk Jalan yang mengatakan tak ia tempuh, segalanya. dan seseorang, entah siapa, yang menjemputnya menuju gelap. Adi menurunkan ponsel, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela ruang tamu. Wajah pucat, mata bengkak, dagu bergetar. Di atas meja, foto keluarga yang sudah lama tidak diusap debunya memantulkan cahaya lampu kuning. Siti Rahmat tersenyum. Hujan Malamnya, awal musim turun Adi tipis-tipis menempelkan di atas gambar Jakarta payung Timur, karya Aisyah di dinding membasahi kamar. atap seng yang tua dan menetes Ia dari tidak butuh ujung-ujung bingkai bumbung mahal. seperti jam pasir yang tak pernah Gambar berhenti. itu adalah lambang dari semua Di luka, lantai 3 sebuah apartemen perjuangan, lawas, dan Adi cinta yang Nugroho, menyelamatkan mereka. teknisi pendingin udara berusia Kata-kata 45, kecil di bawah gambar itu terjaga oleh bersinar bunyi di dalam berderit hatinya. ranjang besi dan suara Terima angin kasih yang karena menyusup tidak lewat menyerah celah padaku. jendela. Kisah Malam itu Adi dan dingin, Aisyah menjadi lembab, pengingat, dan ketika sunyi orang seperti dewasa sebuah berdiam ruangan diri, menahan napas. kejahatan tumbuh. Sejak Siti Rahma, Tapi satu keberanian istrinya, seorang ayah yang meninggal menolak akibat menyerah kecelakaan mampu mobil menembus pada malam 2020, rumah ini tak Hukum lagi bisa punya lambat, suara seorang ibu. sistem bisa lemah, Hanya ada langkah Adi namun yang cinta hati-hati seorang dan ayah tak bisa jarum menjadi jam cahaya yang yang tak tak malam pernah seolah padam. memeriksa apakah ia masih sanggup Jika jadi kisah ayah ini dan menyentuh ibu hatimu, sekaligus. Jangan lupa beri suka dan Aisyah, berlangganan kanal putrinya, Kisah Nyata Indonesia. 14 tahun, Dulu dukunganmu selalu berangkat berarti, sekolah dengan rambut agar kami terikat terus rapi bisa dan menghadirkan kecil yang Adi cerita-cerita pelajari yang cara membuka mengikatnya dan lewat menghangatkan video hati. tutorial. Terima kasih, Belakangan, sampai rambut jumpa. itu sering kusut, mata Terima bulatnya kasih sudah kehilangan sinar menyaksikan pagi, kisah ini sampai bibir akhir. pecah-pecah karena lupa minum. Semoga cerita dan Adi dan raportnya, Aisyah menjadi yang dulu pengingat putih bahwa tanpa kasih catatan, sayang dan keberanian kini bisa diwarnai menyilai nyala yang yang jiwa. jiwa. Aisyah Jangan lupa bilang, untuk menekan cuma tombol capek suka, belajar, berlangganan, tapi di pergelangan tangan dan kirinya aktifkan Adi lonceng sempat melihat notifikasi memar agar berwarna tidak ungu ketinggalan layu. kisah nyata berikutnya Seperti di bekas kanal suatu Kisah genggaman Nyata yang tak Indonesia. patut diulang. Dukungan Ketika kalian Adi sangat bertanya, berarti bagi kami anak untuk itu terus tertawa menghadirkan kecil, cerita yang menyentuh menggéleng, hati. mengalihkan pembicaraan Sampai soal jumpa tugas di video prakarya. selanjutnya. Ia menambah porsi mie instan, lalu hanya makan 2 suap, mengatakan sudah kenyang. Malam-malam tertentu, Adi mendengar Aisyah terbangun tercekik isak, memegang kepala, lalu diam seperti batu melewati badai. Pagi berikutnya, di warung kopi sempit dekat Pasar Minggu, aroma robusta yang pahit menyentak Adi dari lamunannya. Kamu kurusan, kata Budi Haryanto, sahabat lamanya dari STM, sembari menuang kopi dari teko bercap pudar. Kerjaan lagi berat? Adi mengusap wajah. Aku takut, jawabnya lirih. Sama Aisyah. Dia berubah. Nilainya turun. Kadang pulang gak jelas jam berapa. Aku lihat memar. Budi mengernyit, mencondongkan badan, menurunkan suara. Kalau kamu beneran khawatir, pasang kamera. Bukan buat ngintip, buat lindungin. Jakarta sekarang, kamu tahu sendiri. Adi menatap pecangkirnya, menimbang sesuatu yang, bagi dirinya sebagai ayah, terasa seperti mengkhianati kepercayaan anak. Namun rasa bersalah kalah oleh rasa takut yang menggulung seperti gelombang pasang. Aku kenal orang, lanjut Budi. Namanya Fahri. Pasang sistem keamanan untuk kantor-kantor. 1 kamera di lorong, 1 lagi tersembunyi. Kamu butuh tenang, atau butuh kebenaran? Sore itu, Adi pulang dengan kotak berisi 2 kamera kecil. 1 berbentuk mata ikan dengan night vision, 1 lagi berbentuk sensor lampu plafon. Tangannya gemetar ketika membetulkan dudukan sekrup di langit-langit kamar Aisyah. Maafkan ayah, gumamnya, entah kepada anaknya, kepada mendiang istrinya, atau kepada Tuhan yang menjadi saksi persimpangan yang tak ideal ini. Di lorong sempit yang mengarah ke kamar Aisyah, ia memasang kamera kedua menghadap jendela balkon. Tempat udara malam sering menyusup membawa bau hujan dan suara motor jauh. Malam turun cepat, Jakarta Timur berubah jadi mosaik lampu dan jalan licin. Aisyah pulang dari les, makan dalam diam, lalu menghilang ke kamar dengan alasan banyak PR. Adi duduk di kursi rotan, punggungnya menempel pada anyaman yang sudah kendur. Pukul 11:30, ia mencoba tidur. Pukul 2:04, ia terantuk pelan, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak bernama.
Dari balik pintu kamar Aisyah, ia menangkap suara klik sangat halus. Hati Adi berdegup keras. Ia menempelkan telinga, tapi yang terdengar hanya napasnya sendiri. Dengan tangan dingin, Adi meraih ponsel dan membuka aplikasi pemantau. Layar hitam putih memantul di matanya. Di kamar, Aisyah duduk di tepi ranjang, mengenakan jaket hitam, rambutnya diikat asal, bayangan wajahnya setengah tersembunyi. Ia berdiri, menoleh ke pintu sejenak, seperti memastikan dunia masih terlelap, lalu melangkah ke jendela balkon. Dalam tampilan infrared, gerakannya tampak sunyi, terukur, dan membuat darah Adi seketika dingin. Aisyah membuka kunci jendela perlahan, menggeser kaca, dan menyelinap keluar ke balkon yang sempit, tempat jemuran pakaian masih meneteskan sisa hujan. Kamera di lorong menangkap sosoknya dari sudut lain. Remang. Garis bahu kecil, langkah ragu, tangan meraih pagar balkon. Adi menahan napas ketika Aisyah memanjat melewati ambang, menuruni tangga besi darurat yang dingin dan licin. Ponsel di tangan Adi bergetar sedikit bukan karena notifikasi, melainkan karena telapak tangannya berkeringat. Ia ingin berteriak memanggil anak itu, ingin berlari membuka pintu kamar, ingin mengakhiri semua dengan konfrontasi yang meledak. Namun separuh dirinya, yang selama ini menahannya dari kesalahan fatal, berbisik, lihat dulu. Ketahui semuanya. Jangan sampai sekali langkah, kamu kehilangannya selamanya. Di halaman parkir yang basah, sosok berjaket hitam dengan helm full face menunggu di samping motor bebek hitam. Kamera lorong memperlihatkan kepala sosok itu menengadah, seakan menghitung lantai. Aisyah muncul di bingkai, berlari kecil, menoleh kanan-kiri. Helm cadangan disodorkan, ia memakainya dengan tangan gemetar lalu naik ke jok belakang. Motor menyala, lampu belakang menggurat garis merah melewati gerimis. Dalam detik-detik itu, Adi menyadari sesuatu yang tak ingin diyakininya. Anaknya telah memiliki dunia malam yang tidak ia ketahui, jalan yang tak ia tempuh, dan seseorang, entah siapa, yang menjemputnya menuju gelap. Adi menurunkan ponsel, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela ruang tamu. Wajah pucat, mata bengkak, dagu bergetar. Di atas meja, foto keluarga yang sudah lama tidak diusap debunya memantulkan cahaya lampu kuning. Siti Rahma tersenyum,